Halo semua, salam kenal. Nama aku Yusi Wansa, biasa dipanggil Yusi. Aku lahir di Bali. Aku baru saja lulus dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan film. Saat ini aku sedang aktif dalam beberapa kegiatan kesenian. Kebanyakan karya seniku menggunakan kolase sebagai medium. Kadang aku membuat video menggunakan medium kolase, kadang juga instalasi dan artwork. Dan juga aku melakukan beberapa workshop kolase bersama teman-teman dan komunitas. Dalam pameran Asana Bina Seni ini, aku berusaha keluar dari kenyamanan aku membuat kolase. Kebanyakan berangkat dari perasaanku atau emosiku atau bagaimana aku merespon situasi yang bisa dibilang tidak terlalu luas. Namun, aku berusaha merespon sebuah konteks masyarakat, sebuah fenomena di masyarakat melalui medium kolase itu sendiri. Bagiku, kolase itu tidak cuma merekatkan dan menempel pada kertas, tapi juga pada tataran yang lebih luas. Maka dari itu, di pameran Asana Bina Seni ini, aku berusaha keluar dari zona nyamanku pada tatanan merekatkan dan menempel di atas kertas aja, tapi juga bagaimana fenomena dalam masyarakat itu melekat dalam diri kita, dan bagaimana hal itu bisa menjadi sebuah identitas baru, yaitu bagaimana kegiatan Ibu PKK yang aku rasa merupakan identitas baru bagi mereka yang dengan pro kontra di baliknya itu tetap memiliki nilai yang penting untuk didengar. Aku di pameran ini akan berusaha menampilkan papan informasi yang aku usahakan merupakan representasi dari risetku kali ini tentang ruang perempuan yang aku ambil dari sudut pandang ibu-ibu yang aktif di kegiatan PKK. Sebenarnya berasal dari gagasan personal tentang bagaimana aku melihat ibuku yang merupakan seorang pensiunan yang akhirnya memproses aktualisasi dirinya dalam kegiatan PKK. Kemudian karena aku jauh dari ibuku, akhirnya aku berusaha mencari koneksi lain untuk menjadi lebih memahami situasi dan apa yang dia alami. Lalu aku menemukan kelompok ibu-ibu PKK di sini dan aku mengikuti proses bersama mereka. Jadi bagiku setelah aku membaca banyak tentang PKK itu sendiri, ternyata banyak hal-hal yang meliputi termasuk hal-hal politik dari Orde Baru. Namun ketika aku mengikuti kegiatan bersama Ibu PKK, aku melihat bahwa terdapat kebutuhan akan ruang perempuan di sana, kebutuhan untuk bertemu sesama perempuan dan saling dukung, dan itu bisa terchannel melalui kegiatan PKK. Dan itu hal yang menurutku sebuah pro kontra yang berusaha aku coba angkat, di mana walaupun terdapat masa lalu buruk dengan PKK ini, tapi di sisi lain ruang ini sangat dibutuhkan karena kalau ini dihilangkan, mereka bisa mengaktualisasi diri mereka lewat mana lagi, kelompok apalagi di usia lansia gitu. Selama proses riset, selain melalui pembacaan tekstual, aku juga mengikuti kegiatan bersama ibu-ibu, mulai dari kegiatan PKK hingga kegiatan program-program lain di luar PKK itu sendiri, posyandu dan lansia, yang mana di situ aku bisa mengamati dinamika mereka, mengamati personal mereka dan empati mereka, perasaan mereka selama mereka mengikuti itu, dan aku benar-benar memposisikan diriku sama seperti mereka, yaitu aku juga sama seperti mereka yang sama-sama butuh ruang akan perempuan itu, sehingga koneksi itulah yang berusaha aku gali, dan aku nggak mau ada jarak antara aku dan mereka karena kita walaupun usianya berbeda, pengalaman berbeda, tapi kita sama-sama perempuan yang membutuhkan ruang itu, dan itulah yang mau aku gali dalam karya ini. Aku berusaha menjadi serepresentatif mungkin, maka dari itu aku menggunakan papan informasi yang biasa kita temuin di papan pengumuman RT untuk menampilkan bahwa kebutuhan akan ruang ini, yang seakan-akan bahwa ini tuh perlu didengar loh, ada sudut pandang lain mengenai PKK, kebutuhan akan ruang perempuan yang terchannel oleh PKK ini perlu didengar. Maka dari itu aku menggunakan instalasi papan informasi dan juga menampilkan arsip-arsip kebendaan. Kendalanya yang pertama adalah karena kolaborator aku, ibu-ibu PKK ini merupakan ibu-ibu yang dinamis, yang juga perasaannya bisa berubah-ubah setiap waktu, juga kegiatannya banyak. Itu aku mengalami juga banyak perubahan konsep dan rencana untuk mencari manakah yang paling representatif, mana bentuk yang paling cocok untuk menghadirkan gagasan ini. Dan selain itu juga perihal pro kontra terhadap nilai PKK itu sendiri, bagaimana PKK itu diciptakan, bagaimana PKK itu membentuk sebuah perempuan dulunya, hingga konteks sekarang di kampung ini PKK itu seperti apa. Pro kontra yang berbeda ini juga menyulitkan aku untuk mengambil standpoint awalnya.
Namun kemudian aku berusaha benar-benar memfokuskan pada bagaimana perasaan mereka di ruang ini sebagai perempuan, dan tidak semata-mata untuk PKK aja, tapi benar-benar untuk kepentingan akan ruang itu sendiri.